Peringatan Orang Kudus tanggal 4 Desember, Santo Yohanes dari Damaskus. Hidup abad ke-7 dan 8, lahir di kota Damaskus, keluarga Kristen yang taat. Ayahnya wafat, Yohanes diangkat menjadi gubernur kota Damaskus. Waktu itu merebaklah perpecahan antara umat Kristen akibat konflik ikonoklas. Kaisar Romawi Timur di Konstantinopel mengeluarkan perintah yang melarang umat Kristiani untuk memiliki patung ataupun gambar-gambar Yesus Kristus dan para kudus. Santo Yohanes tahu bahwa kaisar salah. Karenanya ia bergabung dengan yang lain untuk mempertahankan tradisi yang sudah berakar dalam hati umat Kristiani. Paus sendiri meminta Gubernur Yohanes untuk terus memberi bimbingan pada umat bahwa memiliki patung ataupun gambar-gambar kudus adalah suatu hal yang amat baik. Patung maupun gambar-gambar para kudus adalah sarana yang membantu kita untuk tetap mengingat akan kehadiran Sang Ilahi. Tetapi Kaisar tidak mau taat kepada Bapa Suci. Ia bahkan mengirimkan pasukan untuk menangkap Paus dan tetap melarang penggunaan patung dan gambar-gambar para kudus untuk ditempatkan di tempat-tempat umum. Santo Yohanes dengan berani menulis 3 pucuk surat kepada Kaisar. Ia meminta Kaisar untuk mengakhiri jalan pemikiran yang salah. Akibatnya Kaisar menjadi amat murka dan ingin melampiaskan dendamnya. Yohanes memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur. Ia lalu menyumbangkan segala kekayaannya kepada para miskin dan menjadi seorang rahib. Ia terus menulis buku-buku yang mengagungkan untuk mempertahankan iman Katolik, antara lain 3 risalah apologetik menentang mereka yang mencela gambar-gambar suci. Risalah-risalah ini berisi penjelasan-penjelasan terperinci dan tanggapan atas maklumat Kaisar Romawi Timur Leo III yang melarang pemajangan gambar-gambar para suci. Sumber air kebijaksanaan, sebuah karya Santo Yohanes dari Damaskus yang luar biasa yang terbagi menjadi 3 bagian. Kepalaya Philosophica, bab-bab filosofis, umumnya dinamai dialektik, sebagian besar membahas masalah logika. Tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan para pembaca supaya bisa mengerti lebih baik lagi dari isi buku ini. Perihairesion, mengenai penyimpangan terhadap ajaran gereja, membahas penyimpangan kaum Ismail dari ajaran gereja. Berbeda dengan bab-bab sebelumnya yang membahas mengenai penyimpangan terhadap ajaran gereja yang biasanya hanya beberapa baris panjangnya. Bab ini memakan tempat beberapa halaman dalam karya tulisnya. Dokumen ini menjadi salah satu karya tulis polemik Kristiani pertama yang menentang Islam. Yang pertama ditulis oleh seorang Ortodoks Yunani, Melkite. Ekdosis Akribestes Orthodoxus Pisteos, sebuah penjelasan terperinci yang tepat mengenai iman Ortodoks. Bagian ketiga buku ini dikenal bagian paling penting dari warisan Santo Yohanes dari Damaskus dan merupakan sebuah peninggalan Kristiani yang amat berharga. Selain menulis, Santo Yohanes juga melakukan segala pekerjaan kasar sebagaimana para rahib di biara tersebut. Suatu hari ia pergi untuk berjualan keranjang di pinggir jalan kota Damaskus. Orang-orang yang mengenali sang mantan gubernur banyak yang mencemooh dan menjadikannya sebagai bahan tertawaan. Ini dia orang yang dahulunya adalah gubernur kota yang hebat, sekarang dia berjualan keranjang. Berat sekali penderitaan yang harus ditanggung Santo Yohanes. Namun dalam penderitaan ia belajar bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Seorang yang rendah hati, ia senantiasa memikirkan Yesus Putra Allah yang memilih untuk dilahirkan di sebuah kandang yang hina. Kemudian ia merasa berbahagia dapat meneladani kerendahan hati Yesus Kristus. Santo Yohanes wafat dengan damai dan tenang pada tahun 749 dan ia dihormati oleh para bapak gereja saat itu sebagai seorang yang kudus. Oleh karena Katolik Roma, ia sering disebut-sebut sebagai the last of the Church Fathers, Bapa Gereja yang terakhir. Pada tahun 1883 ia memaklumkan sebagai doktor gereja, Doctor of the Church, oleh Paus Leo ke-8. Santo Yohanes Damaskus, doakanlah kami.